Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada lemas, sudah sarapan belum? Belum, Ibu. Kenapa? Harusnya sebelum sekolah atau berangkat mau belajar itu harus sarapan terlebih dahulu ya, biar kita itu bisa fokus dan bisa konsentrasi. Nah, sebelum ke pembelajaran, di sini Ibu mau mengajak dulu tepuk semangat dong, biar kalian juga semangat ya. Tepuk semangatnya satu kali aja ya. Coba ya kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Bella gimana semangat Bella? Semangat, Ibu. Udah Ibu absen dulu ya. Ibu akan memeriksa dulu kehadirannya. Bella hadir. Hadir, Bu. Triani hadir. Valentina, Dila, Siti. Hadir, Bu. Hadir. Hadir semua. Ada yang tidak hadir atau lagi sakit? Tutin, Hadir Bu, lagi semua. sakit. Oh ya, Tutin lagi sakit. Kita doakan ya Hadir, semoga hadir, Bu, hadir, Bu. bisa segera sembuh. Nah, untuk pembelajaran minggu kemarin, kita sudah belajar mengenai teks eksplanasi mengenai peranan listrik. Nah, sebelumnya di sini Ibu mau tanya dulu, masih ingat gak teks eksplanasi itu apa? Nah, Ibu ingatkan lagi ya, teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan mengenai suatu peristiwa fenomena alam, sosial budaya, dan yang lainnya secara ilmiah. Nah, kemarin kan belajarnya mengenai peranan listrik nih. Nah, peranan listrik itu dalam kehidupan sehari-hari untuk apa sih? Ada yang tahu gak? Buat Di sini nyalain ada yang menggunakan listrik tidak? Buat cas HP, Bu. Iya, buat cas HP. Nyalain lampu. Menyalakan lampu, buat menonton televisi. Nah, pokoknya banyak ya. Itu adalah peranan listrik di kehidupan sehari-hari kalian. Nah, di sini Bu mau ingatkan kembali ya bahwa struktur teks eksplanasi itu ada 3 bagian. Yang pertama, ada yang tahu apa bagiannya? Yo, ada yang masih ingat? Yang pertama apa? Bagian pertama adalah pernyataan umum ya. Nah, ada yang tahu gak pernyataan umum itu apa? Itu adalah sebuah penjelasan yang berisi informasi yang singkat ya mengenai apa yang akan dibicarakan dan diinformasikan. Kemudian yang bagian kedua ada deretan penjelas yaitu urutan peristiwa yang akan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Kemudian yang ketiga adalah bagian penutup yaitu yang berisi tentang kesimpulan atau pendapat dari penulis yang akan dijelaskan. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai teks eksplanasi dari mengapa bisa terjadi mati lampu. Nah, sebelumnya di sini Ibu sajikan dulu sebuah gambar mengapa sih bisa terjadi mati lampu. Coba silahkan kalian amati ya gambar yang ada di layar kalian. Apakah terlihat gambarnya? Terlihat, Ibu. Nah, lihat ya, silakan kalian amati mengapa bisa terjadi mati lampu. Nah, di situ ada beberapa faktor penyebabnya ya, yang salah satunya ada oleh petir, oleh pepohonan yang runtuh, pekerjaan sumber lain, kemudian dari adanya binatang yang hinggap di kabel listrik, kemudian dan penggalian tanah. Nah, itu adalah beberapa faktor penyebab terjadinya mati lampu. Nah, sekarang di sini kalian akan membaca teks eksplanasi mengapa sih bisa terjadi mati lampu. Nah, sebelumnya teks eksplanasi sudah Ibu bagikan ya di grup. Nah, mungkin kalian sudah membacanya. Sudah dibaca belum? Sudah dibaca? Oke, sudah ya. Nah, di Sudah, sini Bu. kalian apakah terlihat ada teks eksplanasi? Coba, di sini terdiri dari berapa paragraf?
3. Ada 3 paragraf ya. Nah, yang paragraf pertama, lihat, itu merupakan bagian apa? Ayo. Pernyataan listrik. Betul, pernyataan umum. Yang kedua, paragraf kedua termasuk apa? Termasuk deretan penjelas. Nah, yang ketiga apa? Nah, yang ketiga merupakan kesimpulan dan pendapat penulis ya. Nah, silakan Ibu kasih waktu untuk membaca teks eksplanasinya ya. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, baik. Nah, di sini Ibu akan bertanya nih kepada kalian yang pertama. Ada yang mau menjawab atau mau Ibu tunjuk? Ditugasin Nah, aja boleh nggak, Bu? iya, nanti ada tugas, tapi sekarang Ibu akan menanyakan dulu pemahaman kalian mengenai teks eksplanasi yang sudah kalian baca ya. Yang pertama, informasi apa saja sih yang kalian temukan dalam teks eksplanasi tersebut? Coba Ibu mau bertanya kepada Dian, silakan Dian coba jawab. Informasi apa yang telah Dian dapatkan? Tentang peranan listrik, Ibu. Peranan listrik. Betul ya. Coba Trisna, informasi apa lagi? Ini Ibu, ada perusahaan listrik negara yang mengurus itu Bu, kelistrikan. Betul. Coba dari Siti. Coba informasi apa sih yang Siti dapatkan setelah membaca teks eksplanasi tadi? Tentang listrik sama perusahaan listrik PLN sebagai perusahaan negara. Baik. Ada yang lain jawabannya? Oke, tidak ada ya. Baik ya. Jadi, informasi yang telah didapatkan dari teks eksplanasi tadi yaitu mengenai kenapa sih bisa terjadinya mati lampu. Nah, di paragraf 2 dijelaskan ya, apa saja sih faktor penyebab dari mati lampu. Nih, yang pertama adalah ketidaksiapan pembangkit, kemudian ada gangguan pada transmisi atau gangguan distribusi, kemudian ada faktor dari luar juga seperti gangguan petir atau pohon dan hewan yang menyentuh jaringan listrik. Kemudian galian tanah yang bisa menyebabkan kabel tanah rusak. Nah, itu adalah informasi dari teks eksplanasi yang telah kalian baca tadi ya. Nah, sekarang coba ada yang bisa menyimpulkan nggak kesimpulan apa yang terdapat pada teks eksplanasi tersebut? Aku mau coba Bu. Silakan Trisna, boleh. Jadi listrik itu sangat berperan penting bagi masyarakat, tapi terkadang listrik juga bisa mengalami beberapa gangguan seperti tadi dari faktor dalam dan juga dari faktor luar. Mungkin Nah, begitu. betul sekali ya, sangat tepat sekali kesimpulan dari Trisna itu mengenai teks eksplanasi yang tadi. Nah, jadi ya, listrik itu mempunyai peranan penting bagi kita semua, namun tidak memungkinkan bahwa terdapat ada juga faktor-faktor yang bisa menyebabkan terganggunya listrik. Nah, salah satunya adalah terjadinya mati lampu ya. Nah, baik. Nah, untuk tugas selanjutnya, nanti kalian identifikasi dari bagian-bagian teks eksplanasi yang termasuk dalam pernyataan umum itu apa, deret penjelas apa, simpulan dan pendapat penulis itu apa. Nah, nanti kalian sajikan dalam tabel atau diagram seperti berikut ya. Paham semuanya? Paham Ibu. Nah, nanti kalian bisa mengirimkan tugasnya ya dalam link nanti yang akan Ibu sampaikan. Nah, baik sebelum ditutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan dulu?
Tidak ada. Jika tidak ada, nanti kalian persiapkan lagi ya untuk materi selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya akan Ibu sampaikan mengenai teks eksplanasi yang berjudul lain ya. Nanti kalian baca terlebih dahulu sebelum kita mempelajarinya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.